Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 37. Di kamar lain, Laras dan Aiman memesan kamar untuk mereka menginap seusai acara resepsi Nando dan Zoya. Mereka tidur bertiga dengan langit berada di tengah-tengahnya. "Sini sayang," panggil Laras pada putranya, sambil menepuk kasur di sampingnya. Bukannya langsung tertidur. Bocah itu malah menatap ke arah langit-langit kamar, dan mulai mengumpulkan beberapa pertanyaan, yang akan ia lontarkan lengkap dengan rasa penasarannya. "Ibu, Papa, kenapa kalian tidak buat adik?" tanya Langit serius. Laras memijat pelipisnya yang langsung berdenyut, begitu Langit mulai dengan rasa penasarannya. Masih tentang adik yang selalu ia tunggu kehadirannya, padahal membuatnya itu butuh proses dan tidak bisa jadi secara instan. "Kenapa pula kamu tanya begitu?" tanya balik Laras. Ibu malah balik bertanya. "Kan Langit mau lihat cara membuatnya, siapa tahu Langit bisa membantu supaya adiknya cepat jadi," jawab Langit dengan polosnya. Aiman menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana ia menjelaskan kepada Langit, yang tingkat keponya melebihi level pada umumnya. "Sayang, anak papa yang ganteng dan pintar. Membuat adik itu, hanya bisa dilakukan oleh kedua orang dewasa berlawanan jenis. Sementara anak kecil tidak boleh membantu, atau terlibat dalam proses pembuatannya. Tugas Langit hanya berdoa dan sabar menunggu kehadirannya." Langit mendengus pelan, wajahnya langsung ditekuk lantaran lagi-lagi dia harus bersabar. "Yah, kenapa gak boleh, Pak? Elsa juga lihat papanya sama Tante Nina buat adik, tapi papa bilang Langit gak boleh lihat. Padahal Langit udah siapin tepung terigu sama telur." Keluh Langit jujur. "Nak, buat apa kamu siapin telur sama tepung terigu? Mau buat kue?" tanya Laras nyungir. "Kata Om Tupai, kalau mau cepet jadi adiknya, tinggal beli tepung sama terigu biar adonan bayinya cepet jadi. Makanya Langit tanya sama Mbok Wati, sekalian minta bahan-bahannya." Jelas Langit santai. "Kamu bilang Elsa lihat papanya bikin adonan bayi? Emang Elsa bilang begitu?" tanya Aiman, saat mendengar ucapan Langit tadi. Langit menganggukkan kepalanya. "Iya, tadi kita lagi ngobrol berdua sambil makan kue, Elsa nanya sama Om Sandi. Katanya kalau papanya sama Tante Nina lagi di kamar, Elsa suka lihat papanya masuk ke dalam selimut terus tantenya di bawah. Kata Om Sandi, Elsa gak boleh ganggu, soalnya Om Fatih lagi buat bayi. Bukannya kata ibu di perut Tante Nina udah ada bayi ya?" papar Langit polos. Astagfirullah, batin Aiman bulasin. Ternyata bukan hanya Nando saja, yang harus dijauhkan dari Elsa dan juga Langit, rupanya Sandi sama bahayanya. "Langit, dengar kata ibu. Apapun yang dibilang sama Om Sandi dan Om Tupai itu tidak benar. Langit gak boleh tanya bagaimana cara membuat adik bayi. Karena itu hanya untuk orang dewasa, mengerti?" tegas Laras nyureng. "Sudah, Langit tidur ya, soalnya udah malam. Daripada kamu dengerin omongan Om Tupai sama Om Sandi, lebih baik Langit banyak belajar dan jangan lupa berdoa. Supaya apapun yang Langit inginkan terkabulkan," ucap Aiman menutup percakapannya. Akhirnya Langit pun mengangguk, menuruti apa yang dikatakan Laras dan Aiman. Langit akan mencari tahunya di mimpi. Setelah itu, Laras dan Aiman menyusul Langit yang sudah berkelana di alam mimpi. Mereka bertiga saling memeluk satu sama lain, memberikan kehangatan sebuah keluarga yang bahagia. Zoya menangkap ekspresi Nando yang tengah menatap ke arahnya. Dengan jahilnya dia berpose bak seorang model, tak lupa ia berjalan ke arah suaminya dan melingkarkan tangannya di leher Nando. Semakin tak karuanlah Nando dibuatnya. Dia memalingkan wajahnya yang panas dingin, begitu Zoya mulai merapatkan tubuhnya. "Mana Nando yang tengil? Baru lihat yang begini aja langsung ngefreze, kan gue semakin mau uji nyali," batin Zoya jahil. Nando menyingkirkan tangan Zoya. Dia lantas pergi ke kamar mandi, demi menetralkan degup jantungnya yang sudah berdetak tak karuan. Duk, duk. Zoya menggedor pintu kamar mandi. Berulang kali dia memanggil suaminya keluar, tapi Nando tetap menahan pintu itu, dan menguncinya dari dalam. "Mama, kenapa dia lebih berani daripada Nando?
Kok jadi takut kalau deket-deket ya? Malu-malu ini kalau gue melempem sampai sembunyi kayak gini. Gumam Nando Busiat. Daripada pusing memikirkannya, Nando lebih memilih membersihkan tubuhnya menggunakan air dingin. Tujuannya adalah agar dia lebih segar, dan bisa berpikir lebih jernih. Dia salah lawan, kalau harus menantang Zoya yang super barbar. Ah segarnya. Nando mengelap wajahnya dan juga mengeringkan rambutnya. Begitu dia berbalik hendak membuka handle pintu, dirinya terdiam sejenak saat ingat kalau Zoya pasti masih ada di luar. Huf, tenang dan bersikaplah seperti biasa saja. Gue bukan pria yang mudah tergoda, iman gue kuat. Nando menghembuskan nafasnya dengan kasar, dia meyakinkan kalau dirinya tidak akan mudah terpancing. Ceklek. Dia melirik ke kanan-kiri, tapi tak menemukan gadis yang baru saja menjadi istrinya. Baru saja Nando bernafas lega, rupanya istrinya sedang tiduran sambil memainkan HP-nya, tanpa mengubah penampilannya. Melihat kedatangan Nando, Zoya langsung mendudukkan tubuhnya. Dia melihat Nando lebih segar dari sebelumnya, mungkin karena sudah mandi. Sini. Zoya menepuk samping tempat duduknya. Nando pun membakar gengsinya dan duduk di samping Zoya. Nando mengangkat sebelah alisnya. Dia melihat ada keseriusan Zoya, yang mana membuat hatinya tak tenang. Boleh nanya gak? Tanya Zoya meminta persetujuan Nando. Nanya apa? Kalau mau nanya ya tinggal nanya aja, kayak sama siapa aja sih. Jawab Nando nyureng. Jadi gini, dulu kan lo gagal nikah karena cewek lo hilang tak kemana? Kalau semisal dia datang lagi, dan posisinya kita udah nikah gimana? Apa lo bakal balik sama dia? Tanya Zoya beruntun. Sejenak Nando terdiam, memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Zoya. Sebelumnya dia juga sudah bisa menebak, kalau Zoya pasti menanyakan tentang berlian padanya. Nando mengubah posisinya menghadap ke arah Zoya. Dia menggenggam tangan putih mulus istrinya, dan menatapnya dengan lekat. Sebrengsek-brengseknya gue, kalau urusan pernikahan gue gak bakal main-main. Semisal berlian datang pun gue gak akan berpaling, lo bisa pegang omongan gue. Gue gak mau jadi orang bodoh, seperti yang dilakukan mantan suami Laras. Cukup dengan gue gila, sampai sekarang gue sadar. Kalau apa yang gue lakuin selama ini sangat bodoh. Sebelum lo bertanya pun, gue udah memastikan semuanya terlebih dahulu. Ucap Nando dengan jujur, tanpa ada kebohongan sedikit pun. Orang bilang ketika sudah menikah harus ada kejujuran, dan saling terbuka untuk mengurangi masalah. Inilah awal keterbukaannya. Dulu gue gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dulu gue menjalin hubungan dengan berlian selama beberapa tahun. Saat itu berlian minta gue datang ke apartemennya. Di sana gue makan bareng, nonton bareng, ya kayak begitulah. Sampai suatu hari, gue tiba-tiba gak sadarkan diri. Begitu bangun, gue udah ada di kamar dengan posisi gak pakai apa-apa. Di samping gue ternyata ada berlian yang lagi meringkuk, dia nangis sambil peluk guling dan bilang gue udah renggut mahkotanya. Beberapa bulan dia menjauh dari gue, dan gue merasa bersalah atas apa yang terjadi. Dari situ gue berjanji, bakalan tanggung jawab kalau sampai dia hamil. Satu hari terakhir, gue gak sengaja nemuin tes pak di atas nakas. Di saat itu pula berlian menghilang, gue stres cari dia ke sana kemari. Sampai ada kabar masuk ke telinga gue, kalau berlian udah gak ada atau meninggal. Dihantui rasa bersalah yang kian menekan diri gue, akhirnya gue depresi dan bertemulah dengan Laras. Dia bantuin gue bangkit, sampai rasa suka itu tumbuh. Tapi gue sadar, kalau Laras dan Aiman lebih cocok dan mereka saling mencintai, akhirnya gue juga nerima perjodohan ini meskipun kita banyak cekcok. Tapi gue bisa lihat ketulusan dari lu. 1 bulan sebelum pernikahan, temen gue nemuin berlian sama anaknya di luar negeri dengan pria lain. Begitu temen gue nanya dan meneror dia, akhirnya dia mau buka suara. Kalau dulu dia sengaja jebak gue dengan kasih obat tidur, dan bikin seolah gue udah merenggut kehormatannya. Nyatanya, dia udah ketahuan hamil sama pria selingkuhannya, yang gak mau bertanggung jawab. Meskipun pada akhirnya, berlian gugurin kandungannya. Dan menikah dengan kekasihnya, yang baru dan menetap di luar negeri. Jelas Nando dengan hidung memerahnya, pertanda dia sedang menahan tangisnya. Bagaimana ia tidak sedih? Lantaran dia menjadi depresi karena ulah berlian, yang tega mengkhianatinya terlebih lagi menjebaknya.
Yang paling sakit saat Nando depresi adalah ibunya. Mati-matian ibunya berusaha tegar, dan selalu memberikan dorongan untuk anaknya sembuh. Nando masih ingat sampai detik ini, di mana tanpa sadar ia melukai fisik ibunya saat mengamuk. Ayahnya pula harus bolak-balik rumah, bila mendapat kabar dirinya hilang. Rafli dan Alfi sangat menyayangi putra sematawayangnya, keduanya selalu bekerja sama untuk melindungi dan membahagiakan Nando, anak kebanggaan satu-satunya. Zoya memeluk tubuh Nando, yang tengah menunduk meremas tangannya. Ia tahu, seperti apa perjuangannya untuk sembuh. Ia banyak mendengar cerita dari kedua mertuanya maupun Laras, yang ikut andil dalam membawa Nando keluar dari depresinya. Zoya mengecupi wajah Nando, memberikan kekuatan melalui ketulusan yang dia miliki. Nando menatap wajah Zoya dengan lekat, pandangannya tertuju pada hal yang sudah menjadi haknya. Melihat pandangan Nando, membuat Zoya pun mengerti. Ditariknya selimut sampai menutupi tubuh keduanya. Malam pertama pun mereka tunaikan dengan begitu hangat dan nikmat. Keesokan paginya, Nando lebih dulu bangun dari Zoya, tubuhnya merasa segar meskipun kurang tidur. Tetapi di bagian pinggangnya dia merasakan sakit, akibat semalam dia terjatuh dari tempat tidur saking semangatnya. Zoya malah menertawakannya, dan tawanya itu semakin menambah rasa sakitnya. Aduh, masih nyeri nih, keluh Nando meringis. Dengan pelan, Nando berjalan sambil memegangi pinggangnya ke arah kamar mandi. Aduh, aduh. Usia boleh muda, tapi pinggang udah lansia ini mah. Gumam Nando, meringis sambil terus berjalan. Meskipun kesusahan berjalan, akhirnya Nando pun sampai di kamar mandi. Di kamar mandi, Nando berjoget tipis-tipis sambil terus bernyanyi. Tak peduli suaranya fals, yang penting happy. Zoya menggeliatkan tubuhnya, tangannya meraba ke arah samping tempat tidurnya. Matanya langsung terbuka, saat tak mendapati suaminya. Kemana tuh orang pergi? Gumam Zoya, mencari keberadaan Nando. Dia langsung mendudukkan tubuhnya, dan meregangkan ototnya yang terasa remuk. Ceklek. Yeay. Wow. Teriak Nando, sambil mengepalkan tangannya ke arah mulut. Dia membayangkan kalau dirinya tengah bernyanyi. Zoya menutup kedua telinganya, suara nyaring Nando membuat paginya rusak. Tangannya mengambil salah satu bantal, dan melayangkannya ke arah Nando. Tatapan tajam Zoya membuat kening Nando mengernyit. Apa sih? Sewot Nando nyureng. Pagi-pagi udah berisik aja, mana gak bangunin lagi? Di mana-mana tuh pengantin cewek yang bangun duluan, bukannya cowok. Gerutu Zoya jengkol. Heh, kocak bener jadi bini ya? Harusnya juga aku yang bilang kayak gitu, ini kok kebalik? Jadi istri solehah tuh bangun lebih awal, bikin sarapan, bangunin suaminya, mandiin suaminya. Sekalian kasih servis berbagai jurus, biar suami jauh dari kata selingkuh. Ceramah Nando Coner. Zoya memutar bola matanya malas. Dia lupa, kalau suaminya itu pandai bicara dan bisa protes tanpa jeda. Bahkan ceramah pun dia bisa sampai berjam-jam lamanya. Akhirnya Zoya pun menurunkan kakinya, dia masih polos tanpa sehelai benang pun. Baru saja satu langkah, dirinya merintih kesakitan karena aksi semalam. Zoya menatap Nando dengan tatapan memelas, melihat itu pun Nando menghela nafasnya panjang. Sakit. Rengek Zoya dengan mata berkaca-kaca. Ya terus gimana? Tanya Nando membelai. Gendong. Zoya merentangkan tangannya, meminta Nando menggendong tubuhnya ke kamar mandi. Alamak. Pinggangnya lagi sakit ya. Bagaimana gendongnya? Ngesot aja dulu ya, aku takut pinggangnya tambah encok. Tawar Nando nyungir. Bukannya nurut, Zoya malah menangis sesenggukan, karena tak mungkin dirinya ngesot di balik selimut yang tebal. Nando menggaruk kepalanya frustasi, bukannya dia tak mau menggendong tubuh istrinya. Untuk sampai ke kamar mandi saja dibutuh waktu yang lama, dengan sensasi yang panas di pinggangnya. Mau tak mau Nando berjongkok di hadapan Zoya. Istrinya itu langsung mengusap air matanya, dan naik ke punggung suaminya. Anjir, mana berat lagi, keluh Nando beberegek. Dengan sangat hati-hati, Nando mengangkat tubuh Zoya. Dia berjalan dengan pelan walaupun kakinya gemetar. Sampai akhirnya Nando berhasil mendudukkan Zoya di atas kloset,
dan membantunya mengisi bathtub dengan air hangat. Setengil apapun Nando, dia menyimpan rasa perhatiannya terhadap Zoya, meskipun membuat wanitanya itu kesal setengah mati. 2 bulan sudah berlalu. Pernikahan Laras dan Aiman pun semakin terlihat harmonis. Begitupun Nando dan Zoya yang menikmati masa-masa pengantin baru, yang mereka jalani dengan sama bahagianya. Laras membuat janji dengan Zoya, untuk bermain ke kediamannya. Aiman dan Nando juga sengaja meliburkan dirinya, demi bergabung bersama istri mereka. Anggap saja mereka sedang liburan dan bakar-bakaran di istana Aiman. Aiman menghubungi Bayu dan juga kakaknya untuk turut hadir. Dia juga menyiapkan games, untuk memeriahkan acara makan-makannya. Langit bete, karena ibunya mengabarkan mantan bestianya akan datang, Nando selalu usil, dan membuatnya tertipu dengan segala jebakannya. Hal yang paling menyebalkan bagi Langit. Nando kenal dengan orang tua Jenny, karena ayahnya adalah temannya. Nando bilang pada Langit, bahwa Jenny menyukai pria yang rambutnya panjang. Langit pun mengikuti ucapan Nando, dan membiarkan rambutnya panjang sampai sebahu. Berulang kali Aiman mengajak anak sambungnya potong rambut, Langit selalu menolaknya karena ingin tampil seperti yang diinginkan Jenny. Sampai suatu hari, Nando membawa Langit, bertemu dengan orang tua Jenny di reuni kampusnya. Langit ketiduran di perjalanan, dengan usilnya. Nando mengikat rambut panjang Langit, kuncir 2 dengan asal, pada saat itu Zoya tidak bisa ikut. Untuk itu ia membawa Langit agar ada temannya. Begitu sampai di lokasi, Langit dibangunkan oleh Nando, dan tidak sadar dengan rambutnya. Sampai teman-teman Nando mengira, kalau Langit itu anak perempuan. Sampai suara Jenny menyadarkan Langit, tentang penampilannya. Untung saja Jenny tidak ilfeel, gadis itu malah mengajak Langit berfoto. Dan membantu Langit melepaskan ikatan rambutnya. Sampai saat ini Langit masih dendam pada Nando, dia tak mau bertemu ataupun pergi lagi dengannya. Ibu, kenapa sih harus undang Om Tupai? Kan bisa undang Om Fatih sama Om Bayu aja. Langit gak mau keluar kamar kalau ada Om Tupai. Protes Langit dengan wajah cemberut. Bersambung.